Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Fadia dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran atau bisa disebut juga dengan Nuzulul Quran merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam agama Islam. Arti Nuzulul Quran itu sendiri adalah peristiwa turunnya Al-Quran di dunia untuk pertama kalinya. Peristiwa ini diturunkan setiap tanggal 17 bulan Ramadan. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran diturunkan sebagai wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang tengah bertempat di Jabal Nur atau Gua Hira. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, dan 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran diawali dengan 5 ayat pertama dalam surat Alaq. Peristiwa ini yang disebut juga sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Pada saat itu, wahyu pertama ini turun, Rasulullah tidak dapat membaca. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca melalui surat Al-Alaq dengan berbunyi sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha pengajar dengan perantara yang kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Melansir buku pengantar studi Al-Quran oleh Abdul Hamid, Rasulullah menerima wahyu dari tersebut dalam dua keadaan. Yang pertama, terdengar suara lonceng yang berbunyi keras. Cara ini merupakan cara yang paling Rasulullah takutkan. Yang kedua, melalui malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan seperti manusia biasa, yaitu menyerupai sebagai seorang laki-laki. Rasulullah tengah sendiri saat itu, ketakutan hingga menggigil. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman tersebut kepada Khadijah, yaitu istrinya. Sejak peristiwa tersebut, kemudian Nabi Muhammad mendapat gelar sebagai Rasulullah karena Nabi yang pertama kali mendapatkan wahyu untuk disebarkan kepada umat manusia. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan diturunkan secara berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berdasarkan urutan waktunya, pertama kali terjadi pada bulan ke-9 Hijriah atau 17 Ramadan atau 610 Masehi, dan wahyu terakhir diturunkan dalam bentuk surat Al-Maidah ayat ketiga, diturunkan pada bulan 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 8 Maret 632 Hijriah di Padang Arafah. Terkait turunnya Al-Quran, Allah berfirman sebagai Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar mana yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan atau tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Quran pertama kali diturunkan di tempat yang sederhana, bukan tempat yang mewah ataupun yang megah. Walaupun begitu, Rasulullah dapat membawa perubahan yang besar bagi umat manusia, terutama umat Muslim. Sepeninggal Rasulullah, dikutip dari buku sejarah Al-Quran, ternyata periode penyebaran Al-Quran masih berlanjut pada masa kepemimpinan Abu Bakar. Keping demi keping, potongan tulisan tangan para sahabat tersebut itu disusun kembali, diurutkan per ayat, kemudian menjadi surat per surat, hingga disimpan oleh Abu Bakar hingga masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Untuk memperingati malam nuzulul Quran, bisa dilakukan dengan membaca doa Al-Quran, atau membanyak zikir, atau menunaikan ibadah lainnya. Bacaan yang bisa kita baca dalam malam nuzulul Quran adalah sebagai berikut. Bacaan doa dalam nuzulul Quran bisa melalui doa apapun, yang salah satunya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warahumma kama rabbani shogiro, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Berikut penjelasan saya tentang sejarah turunnya Al-Quran atau bisa disebut juga dengan Nuzulul Quran. Bila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.